Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bisidqi fil ubudiyah wal qiyami bihuquqir rububiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal azim. Puji beserta syukur marilah kita selamanya selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, anugerahnya, inayah, hidayah, taufiknya pada saat yang berbahagia ini, kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu link majlis zikir dan majlis ilmu. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'allifi hadzal kitab al-hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i masyaykhina khususon Syekhuna Al-Fatata Salib Muhammad Zakaria, Syekhuna Ki Haji Zainal Abidin, Syekhuna Ki Haji Abdul Aziz Mudika bin Ki Haji Ahmad Ghazali, Syekhuna Ki Haji Salib Muhammad Salib Muhammad Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-77. Matolabul arifin minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Yang diminta seorang arif, yang diminta seorang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal Allah, arif billah. Yang diminta dari seorang yang sudah mengenal Allah, dari Allah, yang dipintanya adalah Allah memberikan kepada mereka ketulusan dalam beribadah, dan Allah memampukan mereka memenuhi hak-hak Allah. Masya Allah, ini yang dipinta oleh arifin. Jangan kaget. Wah, itu berat itu. Iya kan, bukan kita ini arifin. Mudah-mudahan tapi lama-lama kita akan menggeser ke sini. Dan walaupun kita sulit untuk ke sini, minimal sebelum kita mati kita bisa merasakan seperti ini. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jadi hamba Allah yang sebenarnya Abdullahi haqqon,
hamba Allah yang sebenarnya, yang ia pinta dari Allah, bukan hamba kedudukan, bukan hamba dunia, begitu. Dia hanya patuh dan taat kepada Allah. Dalam dia patuh dan taat kepada makhluk pun, dalam hal-hal yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa turut terhadap majikannya, dia bisa turut terhadap suaminya, dia bisa jinak dengan orang tuanya, turut dengan orang tuanya, dia bisa turut dengan pemerintahnya. Syaratnya satu, yaitu direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memerintahkan dirinya, kalau tidak direstui Allah, artinya direstui Allah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka dia akan taat, siapapun itu. Jadi dia seorang istri taat kepada suaminya bukan karena cinta ke suami. Seorang rakyat turut terhadap pemerintah bukan karena takut kepada pemerintah. Seorang anak turut terhadap perintah orang tua bukan karena kita ada kepentingan warisan dengan orang tuanya. Nah, bagaimanapun ancaman yang ia terima, kalau tidak taat, ia akan diancam begini. Tetap tidak akan taat kalau tidak direstui Allah. Kalau tidak dalam hal yang Allah merestuinya. Apapun keuntungannya yang ia dapatkan, walaupun sangat besar yang ia dapatkan, kalau tidak direstui Allah, dia tidak akan menjalankannya. Jadi Allah lah yang pertama ia hadirkan dalam pikirannya. Ini yang dimaksud hak Abdullahi haqqan, hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Sebaliknya, kalau orang jadi hamba makhluk, atau jadi hamba nafsu, atau jadi hamba jabatan, atau jadi hamba majikan, ia akan sekedar ikut nafsunya. Ia akan sekedar ikut keinginannya. Nah, jadi orang arifin ini sama seperti kita, orang biasa. Ada sesuatu yang dipinta dari Allah. Cuman yang dipintanya dari Allah beda dengan orang-orang biasa, apalagi dengan orang-orang awam. Kalau orang arif billah, kalau orang yang sudah benar-benar mengenal Allah, yang ia pinta agar benar-benar dirinya menjadi hamba Allah. Ya Allah, mampukanlah hamba menjalankan hak-hak Engkau ya Allah. Ya Allah, mampukanlah hamba menjadi hamba Engkau ya Allah. Nah, jadi yang dipinta oleh seorang arifin, bagaimana agar benar-benar dirinya menjadi hamba Allah. Asidku fil ubudiyah. Benar dalam ubudiyah. Pertama itu. Yang kedua, yang ia pinta dari Allah, wal qiyamu bihuquqi rububiyah. Mampu melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya, yang ada pada diri kita, yang mesti kita laksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dicintai. Bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak Allah pada diri kita. Jadi seorang arif bila memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba yang mencintaimu. Makanya ilahi anta maksudi
Waridoka matlubi a'tini mahabbataka ya Allah. Datangkanlah kepadaku mahabbah, cinta kepada engkau. Ini pun bukan seorang arif. Ini adalah doa-doa seorang muridin. Begitu. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah telah sangat banyak sekali baik terhadap kita. Kita mesti malu dengan Allah. Kita mesti mengagungkan Allah. Bersyukur atas karunia-Nya. Bersabar atas musibahnya. Bertawakal kepadanya. Merasa diawasi olehnya. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga ada bahasa asidku fil ubudiyah a'la minal ikhlasi fil ibadah. Fakulu sidqin ikhlasun walaisa kullu ikhlasin sidqun. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, asidku fil ubudiyah, orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu derajatnya lebih tinggi daripada ikhlas dalam ibadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, dia adalah mukhlas. Orang-orang yang mukhlas lebih tinggi derajatnya daripada ikhlas. Kalau ikhlas berusaha, berupaya untuk mengikhlaskan diri. Kalau mukhlas bukan dia yang berupaya tetapi sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, fakullu sidqin ikhlasun. Setiap yang benar menjadi hambanya Allah itu ikhlas. Walaysa kullu ikhlasin sidqun, dan bukan setiap yang ikhlas itu adalah yang benar menjadi hamba Allah. Jadi setiap yang menjadi hamba Allah, benar-benar jadi hamba Allah, itu pasti ikhlas. Tetapi tidak setiap yang ikhlas itu adalah benar-benar menjadi hamba Allah. Kok begitu Pak Ustadz? Iya. Karena ada orang yang beramal supaya terhindar dari api neraka. Di satu saat Nabi Isa alaihissalam berjalan di suatu tempat, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang di tempat itu beribadah sampai kurus badannya. Beribadah, lalu ditanya oleh Nabi Isa, "Kenapa engkau beribadah sampai kurus badan begini?" Orang-orang itu berkata, "Saya beribadah karena saya ingin saya takut dengan neraka. Kalau saya tidak ibadah, saya nanti dibakar api neraka. Saya takut takut dibakar neraka, makanya saya ibadah. Sampai kurus begini saya ibadah karena saya takut dengan neraka." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Mahlukan khiftum." Yang kau takutkan adalah makhluk. Neraka itu makhluk. Lalu Nabi Isa berjalan lagi. Masuk lagi ke suatu kampung. Dilihatnya masyarakat penduduk kampung itu ahli ibadah semua. Kurus orang itu. Pada kurus saking banyaknya puasa. Malamnya jarang tidur. Ibadah terus kepada Allah. Ditanya oleh Nabi Isa, "Kenapa engkau sangat gigih dalam beribadah?" Kata orang-orang tersebut, "Aku beribadah karena aku ingin ke surga. Karena kalau tidak ibadah, aku tidak akan masuk ke surga." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Mahlukun rajautum." Engkau menginginkan makhluk, bukan menginginkan Allah. Nabi Isa pergi lagi, ditinggalkan lagi orang-orang itu. Ini Nabi Isa sedang mencari tempat dia bermukim. Lalu Nabi Isa sampailah ke satu kampung. Yang di kampung itu orang-orang pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Nabi Isa bertanya,
Kenapa engkau pada beribadah kepada Allah? Ada apa yang kau inginkan? Orang-orang itu menjawab, na'buduhu hubban lahu wa ta'ziman li jalalihi. Kata orang-orang tersebut, kami beribadah kepada Allah karena kami cinta kepada Allah dan karena kami mengagungkan Allah yang agung. Kata Nabi Isa, antum auliaullah, engkau semua adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Nabi Isa tinggallah di situ bersama orang-orang tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ingat ini. Asyidku fil ubudiyah a'la minal ikhlas. Benar dalam menghambakan diri, benar-benar menjadi hamba Allah, itu lebih tinggi derajatnya daripada ikhlas. Kalau dulu kita tahunya itu ikhlas itu paling tinggi sekali. Betul nggak ibu-ibu? Ya, Pak. Nah, jadi subuh ini kita dapat lagi ilmu. Ada yang lebih tinggi daripada ikhlas. Apa? Asyidku fil ubudiyah. Benar-benar menjadi hamba Allah. Fakulu sidkin ikhlasun. Setiap orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, dia itu ikhlas pasti. Walaisa kulu ikhlasin sidkun. Dan setiap yang setiap yang ikhlas itu belum tentu dia benar-benar menjadi hamba Allah. Karena ada orang yang beramal ibadah, getol wirid, getol riadoh, supaya terhindar dari api neraka. Karena ada orang-orang yang getol ibadah, getol wirid, getol puasa, getol baca Quran karena harapan masuk ke surga. Nah, itu sudah ikhlas. Dia sudah ikhlas dalam ibadahnya. Ikhlas, tapi tidak bisa disebut benar-benar dalam kehambaan kepada Allah. Tidak disebut dengan sidku fil ubudiyah. Tidak bisa disebut dengan benar-benar menjadi hamba Allah. Kenapa alasannya? Karena masih ada kepentingan dirinya. Orang yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada kepentingan dirinya. Dalam ibadahnya, dalam baca Quran, dalam apapun, tidak ada kepentingan dirinya. Dia beribadah hanya melaksanakan perintah Allah. Dia beribadah hanya mengharap ridho Allah. Dia beribadah karena cinta kepada Allah. Dia beribadah hanya mengagungkan Allah yang agung. Masya Allah.